Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulian Kusuma Priambodo. Saya dari Prodi S1 Fisika Universitas Airlangga. Nah, di sini saya nggak sendiri nih. Saya ditemani oleh teman saya. Uh, untuk saudara Nur Munawar, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Kenalin, nama saya Nurul Munawar dari Fisika Angkatan 20 Universitas Airlangga. Kita mahasiswa Fisika Universitas Airlangga. Nah, di kali ini saya dan Munawar akan membahas atau akan berdiskusi tentang soal yang diberikan oleh dosen kita fisika matematika, yaitu Pak Sugi. Nah, lantas apa sih sebenarnya yang akan kita bahas kali ini? Nah, di sini uh, kita tahu kayak kita di sini ada gambar ya, ada gambar tentang sebuah roller coaster. Nah, roller coaster ini memiliki titik A, titik B, dan titik C. Nah, dari titik-titik ini nanti kita akan mengasumsikan sebuah persamaan untuk menentukan berapa sih jaraknya, berapa sih panjangnya. Karena kita pun sendiri nggak tahu jarak atau panjangnya itu berapa. Nah, di sini saya sama Munawar akan eh, berpendapat atau berargumen gimana sih solusinya atau persamaannya untuk menyelesaikan soal-soal dari Pak Sugini. Nah, di sini kan ada gambar ya, ada gambar sebuah roller coaster. Nah, dari roller coaster ini uh, kita berikan titik, yaitu ada titik A, titik B, dan titik C. Nah, dari titik-titik ini nanti kita akan mencari tentang nilai kelengkungannya berapa sih dengan menggunakan persamaan yang akan kita buat atau kita akan diskusikan bersama teman saya Munawar. Nah, dari data nanti yang kita dapat itu nanti kita bisa untuk menjawab dari soal yang diberikan Pak Sugi, yaitu pertama kita membuat asumsi persamaan kelengkungan antara A sampai B itu berapa sih. Terus yang kedua, kita buat asumsi persamaan kelengkungan antara titik B dengan titik C itu berapa. Lalu soal ketiga, kita mencari jarak antara titik B dengan titik C menggunakan persamaan asumsi yang kita buat tadi. Dan nomor 4, jika ada orang yang berseluncur, anggapnya tanpa hambatan dari A ke B, cek apakah persamaan yang Anda punya adalah persamaan yang membuat waktu orang tersebut sampai di B paling minimal. Nah, tadi kita boleh menggunakan pendekatan persamaan polinomial baik itu linear maupun non-linear. Nah, untuk mempermudah kita dalam melakukan atau mencari asumsi tentang persamaannya, saya akan menunjukkan beberapa caranya. Nah, di sini saya akan menunjukkan ya gimana cara kita untuk mengasumsikan agar menemukan persamaannya. Pertama yang kita lakukan itu tadi kan kita dikasih gambar tentang roller coaster kan. Nah, gambar tersebut tuh akan menyulitkan kita dalam kita membuat persamaan. Jadi lebih baik kalau roller coaster tersebut kita buat diagramnya. Nah, buat seperti ini. Nah, ini tadi kita misalkan kan ini adalah titik A, ini adalah titik B, dan ini adalah titik C.
Nah, dari titik ini kita kan tadi nggak tahu kan nilainya berapa. Nah, kita misalkan tingginya itu kira-kira kalau roller coaster itu mungkin 200 meter ya, 200 meter. Tapi karena agar memudahkan kita dalam melakukan perhitungan, kita buat Y-nya itu adalah kali 10 min 1 kilometer. Nah, berarti di sini kita tulis adalah 2 agar mempermudah kita untuk menghitungnya. Kenapa bisa jadi 2? Karena kalau 200 dikali 10 pangkat minus 1 kilometer itu kan 0,2 kilometer. Nah, kalau kita tulis itu jadinya 2 meter. Nah, terus dari ini kita tentukan titik A-nya, kita menentukan titik B-nya. Kita misalkan titik B-nya itu adalah 3. Nah, di sini kita misalkan, kita tarik garis, titik C-nya itu kita misalkan 6. Nah, dari kita tarik garis ini, kita tarik juga garis ke Y-nya. Untuk mencari tingginya. Kita misalkan tingginya itu adalah 1,6. Kenapa nulisnya 1,6? Sama seperti tadi, ini harusnya tuh 160 meter. Tapi karena takutnya kita kesusahan dalam melakukan perhitungan, jadi kita kalikan dengan 10 dan 1 kilometer, jadinya 1,6. Nah, dari titik ini, dari titik A ke titik B ini kita misalkan adalah XB. Dan dari titik A ke titik C yang terakhir ini kita misalkan XC. Maaf, sampai titik 6 aja. Ini kita misalkan XC. Nah, sudah diketahui kan semuanya berapa nilai-nilainya dari titik tersebut. Nah, jika sudah kita asumsikan nilainya tersebut, kita menggunakan persamaan. Sebenarnya ini nilainya boleh berapa aja sih, terserah dari kita sendiri atau dari kalian, karena kan banyak cara, banyak asumsi juga. Jadi nggak ada yang pasti benar. Kita hanya melakukan asumsi. Nah, sudah kita ketahui, sudah kita tentukan nilainya, kita pertama yaitu melakukan asumsi persamaan kelengkungan. Asumsi persamaan kelengkungan AB. Ya, kita menggunakan rumus persamaan yaitu dx sama dengan akar dx kuadrat ditambah dy kuadrat sama dengan akar 1 ditambah dy per dx kuadrat dx. Nah, dengan nilai y sama dengan dx. Dari kita menggunakan rumus persamaan ini, nanti kita akan mencari menggunakan beberapa fungsi persamaan, beberapa ragam fungsi. Ini terserah dari kita mau memakai apa ragam fungsinya atau berapa banyak. Karena sekali lagi ini kan asumsi, bukan, jadi nggak ada yang benar atau nggak ada yang salah. Di sini aku menggunakan fungsi sinus dan kosinus. Dengan persamaannya yaitu Y sama dengan cos 0,8x. Nah, untuk membuat diagram seperti ini, diagram yang membentuk
roller coaster, kita nggak mungkin cuma pakai satu persamaan saja. Kita harus ada dua persamaan untuk membandingkan apakah nanti persamaan ini saat dimasukkan ke kayak oktav gitu, dia akan membentuk roller coaster atau enggak, atau malah dia akan membentuk acak-acakan gitu. Nah, untuk perbandingannya, aku menggunakan fungsi linier. Nah, fungsi linier ini persamaannya Y sama dengan 1 min X per 2. Nah, ini dua persamaan yang digunakan untuk membandingkan apakah nanti bentuknya akan roller coaster atau enggak. Terus aku juga ada satu persamaan lagi, persamaannya namanya fungsi distribusi Gaussian. Nah, rumus persamaannya itu adalah Y sama dengan E min X kuadrat. Ini juga salah satu yang bisa kita gunakan untuk membandingkan. Mungkin jika kita kesusahan dalam fungsi sinus dan kosinus, kita bisa menggunakan fungsi distribusi Gaussian, atau sebaliknya, kita ingin membandingkan sinus kosinus dengan Gaussian, atau linear dengan kosinus, atau linear dengan Gaussian. Itu semua bisa karena banyak cara. Nah, misal aku menggunakan fungsi linear dan fungsi distribusi Gaussian untuk membandingkannya. Nah, setelah datanya dan persamaannya kita ketahui, kita masukkan ke nah, tadi saya mau ulangi ya, di sini saya akan menggunakan fungsi linear dan fungsi distribusi Gaussian untuk membandingkan persamaannya, apakah dia akan membentuk diagram roller coaster atau enggak. Nah, dari fungsi ini nanti kita masukkan ke perhitungan komputer. Nanti kita mendapatkan gambar grafiknya. Grafiknya seperti ini. Ini untuk gambar grafik yang pertama ya. Nah, misalkan ya, A-nya tadi kan, kita tahu kalau A-nya tadi itu adalah 2. Ini 0 titik awalnya, dan 1,6. Lalu di sini tadi titiknya 3, 6, dan titik akhirnya 9. Kita gambarkan ya. Misal antara titik A ini kita hubungkan dari hasil perhitungan komputer tadi. Kalau titik ini membentuk rumah seperti ini. Nah, ini tuh adalah grafik dari persamaan Gaussian yang tadi kita udah ketahui, yaitu Y sama dengan E min X kuadrat ini. Nah, Pak pinjam pulpen. Di pause nggak? Gak usah kan? Susah kamu nggak sih dipotongnya? Apa mau ulang tag lagi ya? Gak usah. Lagi makan nih. Lagi nomor 2 simpel aja ya. Ya. Karena kamu jelasin dulu. Nah, tadi kita sudah memasukkan datanya ke perhitungan komputer, dan kita udah dapat grafiknya seperti ini, yaitu grafik persamaan Gaussian. Lalu
untuk membandingkan itu, kita juga dapat atau dari perhitungan tadi, yaitu grafik dari fungsi linier. Fungsi linier itu seperti ini gambarnya. Sama-sama jatuh ke 3 ya. Ini itu grafik fungsi ini ya. Nah, setelah kita udah menemukan itu, ini grafik persamaan Gaussian tadi yang Y sama dengan E min X kuadrat, dan grafik fungsi linier itu tadi Y sama dengan 1 min X per 2. Nah, setelah kita sudah mendapatkan fungsi grafiknya ini, kita mencari lagi grafiknya untuk membandingkan nanti bentuknya bisa menjadi roller coaster atau enggak. Nah, setelah kita mencari kelengkungan AB itu, kita dapetin bentuknya seperti ini kan, sesuai sama roller coaster ini. Nah, ini kan baru membentuk roller coaster kan. Nah, ini kita nyari juga kelengkungan di B sama C. BC ini kita cari kelengkungannya agar bisa digabungkan dan membentuk roller coaster. Karena ini kan kelengkungan AB kan belum membentuk roller coaster kan. Ini belum bisa menjawab pertanyaannya. Nah, kita asumsikan lagi, kita cari lagi. Wih, ketemu. Tidak mau habis. Nah, kita asumsikan persamaan kelengkungan BC. Nah, kita sama juga kayak yang awal tadi, kita pakai fungsi distribusi Gaussian. Nah, kita dapatkan persamaannya Y sama dengan 0,6 E min X min A kuadrat. Dan kita bandingkan dengan fungsi yang sama, yaitu fungsi linier. Yaitu Y sama dengan 0,3 X min 2. Nah, kita menemukan persamaannya tadi, kita masukkan ke perhitungan komputer sama seperti yang tadi. Kita dapatkan grafiknya sama nilainya. Kita menggunakan nilai dari kelengkungan BC, yaitu 3 dan 6. Itu sama di sini nilainya sama, B-nya dari angka 3, dari 3 nilainya tadi, 3, terus 6, dan 9. Ini sama, kita kali 10 min 1 km di untuknya, terus juga 10 min 1 km. Nah, kita dapatkan grafik untuk B. Untuk B itu kita dapatkan bentuknya seperti ini. Ini untuk B. Ini untuk B ini adalah grafik dari fungsi Gaussian. Nah, lalu kita juga mendapatkan grafik liniernya, linier dari B. Ini itu bagus sekali. Itu grafik dari fungsi ini. Setelah kita mencari dan menemukan grafik dari kelengkungan AB dan BC tadi, lalu kita jadikan satu, kita bandingkan, kita lihat
membentuk roller coaster atau tidak. Di sini dari grafik yang pertama yang B dan grafik pertama yang kedua yang BC, kita menemukan gambarnya seperti ini dengan titik A itu tadi 2. Dia itu membentuk ini tadi itu 3 D-nya untuk B-nya. Untuk C-nya itu ini tadi 6 dan ini 9. Nah, persamaan ini membentuk namanya roller coaster. Nah, roller coaster ini kita dapatkan dari pergabungan tadi grafik yang pertama dengan grafik yang kedua. Kita gabungkan dan terbukti kalau bentuknya itu adalah roller coaster. Ini dari kelengkungan yang A, kelengkungan A, kelengkungan AB, dan ini kelengkungan BC. Nah, terbentuk bentuknya roller coaster sama seperti gambar di soalnya. Kita lanjut. Yang tadi kan kita udah selesai menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2, yaitu menentukan persamaan kelengkungan dari titik A sampai B dan B sampai C. Nah, lanjut kita akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu kita mencari jarak antara BC dengan menggunakan persamaan yang kita asumsikan tadi. Tadi saya memilih menggunakan persamaan Gaussian dan linear. Nah, nanti kita akan bandingin untuk menentukan jaraknya. Yang pertama itu kita menggunakan persamaan dari Gaussian. Persamaan dari Gaussian tadi itu yaitu Y sama dengan 0,6 E eksponen pangkat min X min 4 kuadrat. Nah, dari nilai persamaan ini nanti kita turunin jadi dy per dx sama dengan min 1,2 x min 4 eksponensial pangkat min x min 4 kuadrat. Nah, setelah kita menemukan turunannya, kita masukin ke rumus ds, yaitu 1 ditambah dy per dx kuadrat dikali dx. Nah, rumus ds ini nanti untuk mencari jaraknya atau s-nya. Nanti s, kita masukin angkanya 42 untuk integralin. Akar dari 1 ditambah dy per dx kuadrat dikali dx. Nah, nanti kita temukan nilai U sama dengan X min 4, berarti dx-nya itu sama dengan du. Nanti tadi kan kita udah tahu kalau nilainya itu adalah X2, U-nya itu min 2, dan X4, U-nya itu 0. Ini dari angka-angka ini kita masukkan ke persamaan S untuk mencari nilai S-nya. Jadi kita dapatin S sama dengan 210,7 meter. Angka ini nanti kita masukin ke persamaan S dan ketemu S-nya dari persamaan Gaussian, yaitu 210,7 meter. Terus habis itu jadi apakah dengan menggunakan persamaan Gaussian ini kita bisa mendapatkan lintasan terbaik dari kelengkungan A dan dari kelengkungan B dan C. Nah, ini kita akan buktikan. Pertama, tadi kan kita tahu rumus S itu kan angkanya dimasukin X1, X2, akar 1 ditambah dy per dx kuadrat dikali dx sama dengan 1 ditambah dy pangkat 12 dx. Dy pangkat ini sama dengan dy per dx. Nah, ini akar 1 plus pangkat 12 ini
itu misalkan angka F atau nilai F. Nah, kita tahu ini kan nilai F, kita masukin ke persamaan Legramnya. Kita masukin ke persamaannya D per dx do F per do Y kuadrat min do F per do Y sama dengan 0. Dengan nilai F tadi yang kita tahu 1 plus Y pangkat 12. Nanti F ini kita masukin ke persamaan ini. Terus nanti kita ketemu hasilnya do per do X Y absen per 1 ditambah Y pangkat 12 sama dengan 0. Nah, ini merupakan turunan 0, berarti ini merupakan konstanta. Kalau ini konstanta, jadi bisa kita tulis Y absen sama dengan akar 1 ditambah Y pangkat 12 sama dengan C. Nah, karena ini dari konstanta kan, ini kita juga bisa tulis jadi Y absen sama dengan konstanta sama dengan nilai A. Jadi D per dx sama dengan A. dy sama dengan A dx. Maka nilai Y A dx ditambah B. B ini adalah konstanta baru untuk bisa menentukan asumsi untuk persamaan selanjutnya. Nah, setelah kita tadi menggunakan persamaan Gaussian, selanjutnya kita menggunakan persamaan linier. Jadi untuk membandingkan jaraknya ya. Tadi kan persamaan linier tadi kita tahu kalau persamaannya itu adalah Y sama dengan 0,3 X dikurangi 2. Nah, ini kita sama caranya kita turunin dy per dx sama dengan 0,3. Nah, kita sudah ketemu turunannya. Nanti kita pakai rumus sama untuk mencari S, yaitu pakai ds. Nah, nanti kita ketahui langsung aja S sama dengan 42 dikali 1 ditambah kita masukkan nilai dari ini turunannya 0,3 kuadrat dx. Nanti kita dapatkan hasil S yaitu 208,8 meter. Nah, ini untuk linier kita bandingkan tadi sama yang Gaussian. Nilai Gaussian itu jaraknya 210,7 meter, sedangkan linier itu 208,8 meter. Berarti yang terkecil itu adalah linier. Linier itu paling kecil. Berarti linier itu merupakan persamaan asumsi yang paling akurat daripada Gaussian. Karena semakin kecil jaraknya itu, berarti persamaannya itu semakin mendekati nilai benar atau akurat. Nah, setelah kita udah menjawab pertanyaan nomor 3 untuk mencari jarak dari B dan C, kita lanjut ke nomor 4, yaitu jika ada orang yang berseluncur, anggap tanpa hambatan dari A ke B, cek apakah persamaan yang Anda punya adalah persamaan yang membuat waktu orang tersebut sampai di B itu paling minimal. Pertama itu kan tadi kita menggunakan persamaan Bensys. Kita masukin persamaannya TA plus FA sama dengan TB plus FB.
TA sama FP ini itu nilainya sama dengan 0. Jadi kita PB min FA kita pindah ruas sama dengan 0. Kita masukin, jadi itu setengah MV kuadrat dikurangi MJY sama dengan 0. Maka V-nya diketahui yaitu akar dari 2JY. Ini rumus dari V. Nanti setelah kita dapetin rumus dari V, kita ke rumus dari T, yaitu integral ds per V. Kita masukin 1 per 2Y integral 1 ditambah Y12. ds-nya tadi rumusnya per akar Y dx. Nah, nanti kita dapatkan hasilnya 1 per akar 2J integral dari 1 ditambah X1 pangkat 12 per akar dari Y dy. Setelah itu kita masukkan ke persamaan Lagrange tadi. Persamaannya itu d per dy do f per do x turunannya min do f per do x sama dengan 0. Nah, masukkan do f sama dengan do x turunannya sama dengan x absen per akar y dikali 1 ditambah x pangkat 12. Selanjutnya kita temuin d per dy x absen per akar y 1 ditambah x pangkat 12 sama dengan 0. Maka x absen per akar y akar 1 ditambah x12 maka 12 itu konstanta nilainya, konstanta. Maka dia itu sama dengan akar dari A. Akar dari A. Nah, habis itu kita masuk ke fungsi atau persamaan yang kita asumsikan tadi. Misalnya kita menggunakan persamaan Gaussian yang kita asumsikan tadi, yaitu persamaannya y sama dengan 0,6 eksponen pangkat min x min 4 kuadrat. Kita cari turunannya d per dx sama lagi min 1,2 x min 4 eksponensial min pangkat min x min 4 kuadrat. Ini habis itu nanti kita tahu kalau dx per dy min setengah 1,2 x min 4 eksponensial min pangkat min x min 4 kuadrat pangkat min 1 sama dengan x. Nanti habis itu setelah kita tahu, maka kita dapatkan hasil kalau nilai dari persamaan itu tidak memenuhi lintasan yang membuat waktunya menjadi minimum. Jadi persamaan Gaussian ini tidak membuktikan bahwa waktunya itu menjadi minimum. Jadi karena tidak membuktikan, berarti asumsi yang untuk kita menggunakan persamaan Gaussian itu nggak bisa membuktikan atau tidak bisa menjawab pertanyaan nomor 4. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin
dari teman saya, Saudara Munawar, ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas tentang penjelasan saya atau diskusi tadi? Oke, aku izin bertanya. Tadi kan ada lintasan terbaik untuk mencari kelangsungan dari B ke C. Nah, itu kenapa ya kita harus mencari lintasan terbaiknya? Untuk itu karena saya menjawab ya, kenapa kita harus mencari lingkungan terbaik itu karena dari kita mengasumsikan tadi itu agar kita dapat suatu nilai jaraknya itu yang kita cari itu sesuai sama yang aslinya. Jadi yang kita asumsikan itu nggak berbeda jauh sama kenyataannya gitu, jarak yang asli gitu. Seperti Ya, oke, kita paham sih semuanya. ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya dan teman saya jelaskan untuk menjawab soal dari UAS Pak Sugi. Di sini saya hanya mengutarakan pendapat atau asumsi dari saya. Jadi kalau ada kesalahan atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk teman saya Munawar, terima kasih sudah mau menemani saya dalam membahas soal dari Pak Sugi. Semoga apa yang kita bahas ini kita bisa mendapatkan ilmunya. Kurang lebihnya saya tutup Zoom kali ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.